Ariel Noah dan Bunga Citra Lestari kembali kedapatan terlibat sebuah aksi romantis yang dilakukan sebelum mengisi sebuah acara akhir pekan kemarin. Ya, sama-sama didapuk mengisi sebuah acara yang digelar di Bilangan Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu 7 Oktober kemarin. Bunga Citra Lestari yang harus tampil terlebih dahulu sebelum Ariel tampak diberikan dukungan oleh ayah satu orang anak ini dengan sebuah pelukan dan juga ciuman di pipinya. Tak ayal, momen keromantisan mereka pun membuat banyak warganet menjadi baper. Lantas, seperti apakah Ali Tarot menelisik arti di balik pelukan dan juga ciuman di pipi yang diberikan oleh Ariel? Benarkah dari penerawangan kartu tarotnya dapat dilihat adanya hubungan keduanya ke depan, seperti yang menjadi harapan banyak warganet dan juga para fans mereka? Di balik kabar dugaan kedekatannya dengan Ariel, sepertinya Bunga Citra Lestari pun masih menutup pintu hatinya rapat-rapat sejak ditinggal oleh almarhum suaminya Ashraf Sinclair. Masih lekat dalam ingatan bagaimana kesedihan Bunga Citra Lestari ketika mendapati kepergian orang yang sangat dicintainya itu akibat serangan jantung di tanggal 18 Februari 2020 silam. Seperti inilah saat tim intens investigasi merangkum perjuangan Bunga Citra Lestari untuk bisa bangkit dari keterpurukannya hingga ia pun bisa kembali berkarya seperti sekarang. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sama-sama tidak memiliki tambatan hati lain dalam kurun waktu yang cukup lama semenjak berpisah dari pasangan mereka dengan kejadian yang berbeda. Nama Ariel dan Bunga Citra Lestari pun bukan kali ini saja dikabarkan memiliki sebuah hubungan spesial yang konon tengah dijalani oleh mereka. Ya, kabar terkait hal ini pun memang seringkali muncul karena keakraban keduanya baik yang sering diperlihatkan saat tengah di atas panggung ataupun tidak jarang diperlihatkannya di depan umum. Dan satu hal yang cukup kembali memantik adalah sebuah momen di mana pemilik nama asli Nazril Irham itu pun tampak memberikan sebuah pelukan dan juga ciuman di pipi kanan untuk Bunga Citra Lestari. Seperti inilah momen Ariel ketika tertangkap kamera saat memberikan pelukan dan juga ciuman di pipi untuk Bunga Citra Lestari. Soal kedekatan sama Kak BTL gimana? Soal sama kemarin katanya mau cium ya? Gimana Kak Ariel? Dari kamu sendiri gimana nih Bang? Kak Ariel soal enggak kedekatan sama Kak BTL. Puntennya punten banget Iya punten banget sih. Ini karena kan Hondanya. Iya gimana dari kamu sendiri? Itu kan memang di backstage habis itu lagi show dan memang pada saat itu pertunjukan terakhir. Gue keren memang ya cuma mau ini aja Pak, kasih selamat aja sebetulnya gitu. Cuman keadaan lagi serba cepet. Orang-orang mempertanyakan kamu cium BTL gimana dari statement kamu sendiri? Ya sebenarnya kan bukan cium bentar, itu kayak congratulations aja sih sebenarnya. Gitu aja sih sebetulnya. Kalau Andika berteman gimana kemarin jadinya? Sudah dijawab. Mau jadi cuti ya? Gua ditungguin yang lain, kasihan yang lain. Mari ya. Mau jadi cuti ya? Makasih Kak Ariel. Maaf ya. Awas Pak. Ayo mundur. Wah, udah kenyang digosipin sama Ungi sih. Dari gua umur 24 tahun kali digosipin. Mungkin aku selama ini juga udah jadi orang udah terlalu merasa nyaman dengan kehidupan. Kadang-kadang kita juga manusia suka bukan kita nggak peduli ya, tapi kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri sampai kita
sudah tidak terlalu banyak lagi melihat ke orang-orang di sekitar kita yang mungkin hidupnya berbeda. Nah, itu apa ya, agak susah ya karena kita kan kenal gitu, maksudnya kenalnya udah lama. Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Ya, momen yang cukup romantis tersebut tak pelak membuat warganet dan para fansnya pun dibuat heboh dengan kejadian yang terjadi di sebuah acara yang mengambil tempat di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Sabtu 7 Oktober kemarin. Dalam momen tersebut, Ariel yang kemungkinan tidak sadar ada kamera yang tengah menyorotinya dan layaknya seorang teman yang seolah memberikan dukungan kepada BCL yang saat itu harus naik panggung. Ariel pun memberikan pelukan dan juga ciuman hangat di pipi. Namun, karena keakraban yang sering diperlihatkan keduanya atau lebih sering dianggap oleh fansnya sebagai hal romantis, hal ini pun memunculkan sebuah harapan agar keduanya dapat berjodoh di kemudian hari. Lalu seperti apa jawaban Ariel saat ia disinggung hal tersebut? Yang saya apa aku jawab? Oh, dijodohin. Gue kira joget-joget. Salah ya? yang mau joget siapa? Ya, kirain sering joget-joget sama Mbak Umi gimana bilang? Gue mau jawab tapi salah. Kan joget-joget. Oh iya. Dia mau jawabnya joget lah, bukan yang tadi. Kita belum tahu. Udah biasa, itu konsekuensi dari pekerjaan aja sih kalau gue. Kalau kita sama teman dekat itu, apalagi ini dalam satu project profesional. Jadi kalau masalah baper nggak baper itu udah campur aduk, udah. Dari awal aku berkarir sampai ke 2020. Aku menikah 2008. Udah sama Ashraf dari 2007. Jadi dari karir nyanyi aku tuh semuanya ada perannya almarhum di dalam perjalanan aku dan identik kan. Kita berdua tuh identik. Orang tahu nih mereka sama-sama. Jadi untuk tiba-tiba sendiri menjadi diri yang pure sendiri itu kan nggak mudah gitu, sulit. Jadi aku harus mengenal lagi. Sekarang ini energinya udah berubah lagi. Energinya dari Blossom, I want to give happiness. Sementara itu, dalam momen yang sama, Ariel dan BCL yang didapuk mengisi acara dalam satu panggung yang sama memang sempat kembali terlibat sebuah momen romantis saat Ariel merebut tangan Unge yang sedang dipegang oleh seorang pria yang tengah berduet dengannya di atas panggung. Dalam momen lain yang juga terekam kamera, di atas panggung keduanya pun terlibat obrolan yang cukup intens. Sehingga tidak salah, banyak yang mengharapkan agar keduanya pun kelak dapat berjodoh. Lantas, seperti inilah saat ahli tarot mencoba menelisik arti pelukan dan ciuman di pipi yang diberikan oleh Ariel. Sebenarnya kita sering ya nggak apa. Maksudnya sering kerjasama. Tapi kalau Ariel sama aku pernah, tapi kemarin kan kita di Singapura. Di Singapura ya. Yang sirkus ini memang baru sekali ini lah. Iya, kita harus bersirkus ini. Ya, ini pertama kali. Sebenarnya agak apa ya? Agak apa? Dua ini butuh agak butuh penyesuaian karena kan kayak kita nggak pernah ngelakuin hal-hal ini ya, kan lumayan fisikal ya. Iya. Kayak makanya persiapannya harus fisik dan mental. Fisik dan mental. Fisik dan mental. Jadi mereka sebenarnya punya hubungan spesial ya, karena ada kartu retreat. Hubungan spesial ini hanya antara mereka berdua aja yang tahu. Ada beberapa hal yang memang mereka berdua sembunyikan dari publik. Ya, harapan yang diberikan oleh warganet dan para fans
terkait hubungan di antara mereka pun memang dirasa wajar. Pasalnya, baik Ariel dan BCL sama-sama berstatus pernah menikah dan memiliki satu orang anak hasil dari pernikahan mereka sebelumnya. Sehingga tak akan ada yang marah jika mereka menjalin sebuah hubungan. Lalu seperti apa ahli tarot melihat hubungan mereka nantinya? Mungkinkah Ariel dan BCL kelak akan menjadi sepasang kekasih dan akan bersanding di pelaminan serta berjodoh seperti yang diharapkan oleh netizen? Bisa sih sebenarnya, cuman memang di sini mereka punya kesibukan satu sama lain yang memang kesibukan ini cukup lumayan sulit buat mereka itu bisa lebih kayak terikat sebuah komitmen. Ini lebih kayak hubungan ya, sebatas hubungan romansa biasa sih gitu. Jadi lebih kayak ke teman tapi mesra ya, kalau aku ngeliatnya gitu, teman tapi mesra gitu. Romantic feeling, teman tapi mesra, jadi kepingin deket itu bisa, cuman rada susah karena dua-duanya sama-sama sibuk, kesibukan satu sama lain yang membatasi kalau aku lihat. Sebetulnya persentase jodoh lumayan besar ya, di atas 70%, karena dua-duanya sama-sama ada ketertarikan, terlihat dari kartu Knight of Swords di sini ya. Sama-sama ada ketertarikan, sama-sama menggelora dua-duanya. Sementara itu, di balik kabar kedekatannya dengan Ariel, tim Intens Investigasi pun telah merangkum perjuangan Bunga Citra Lestari untuk bisa bangkit dari keterpurukannya dan bisa kembali berkarya seperti sekarang. Seperti inilah usaha BCL untuk bisa bangkit dari keterpurukannya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, ditinggalkan oleh orang terkasih untuk selama-lamanya. Rasanya merupakan hal yang tidak pernah dibayangkan oleh setiap orang yang telah memiliki pasangan. Meski begitu, hal ini yang harus dirasakan oleh Bunga Citra Lestari yang harus ditinggalkan oleh suami tercintanya Ashraf Sinclair yang meninggal dunia di tanggal 18 Februari 2020 silam akibat serangan jantung. Di balik kabar kedekatannya dengan Ariel Noah-kini, tentu masih segar dalam ingatan bagaimana kesedihan Bunga Citra Lestari ketika mendapati kepergian orang yang sangat dicintainya itu. Dan bahkan untuk sedikit mengenang kepergian sang suami, Bunga Citra Lestari bersama anaknya Noah serta keluarga besarnya pun berziarah ke makam Ashraf di 1 tahun meninggalnya Ashraf di tahun 2021 lalu. Ya, I think prosesnya aja semuanya harus dilewatin gitu. Grieving sendiri kan ada prosesnya ya, dari kita belum bisa terima sampai kita belum sadar, sampai kita sadar gitu apa yang terjadi. Terus setelah itu apa? Meski begitu, Bunga Citra Lestari tentu sadar betul kehidupan harus tetap berjalan meski ia ditinggalkan oleh orang yang sangat disayanginya itu untuk selama-lamanya. Dan seperti inilah ungkapan Bunga Citra Lestari yang seolah ingin menunjukkan keberhasilannya bisa move on dan berusaha menata kembali hidupnya. Jadi merinding gue. Aku rasa segala proses itu aku lewatin dengan cukup sabar terhadap diri aku sendiri gitu. Jadi sedikit demi sedikit aku coba mengenal. Aku identik. I'm sorry to bawa ini lagi ya. Cuma maksudnya dari awal aku berkarir sampai ke
2020 aku menikah 2008, udah sama Ashraf dari 2007. Jadi dari karir nyanyi aku tuh semuanya ada perannya almarhum di dalam perjalanan aku, dan identik kan. Kita berdua tuh identik, orang tahu nih mereka sama-sama. Jadi untuk tiba-tiba sendiri menjadi diri yang pure sendiri itu kan nggak mudah gitu, sulit. Jadi aku harus mengenal lagi diri aku sendiri ini seperti apa, berdiri sendiri seperti apa, tidur sendiri seperti apa, makan sendiri seperti apa. Dari yang ya itu udah terpuruk, kita berusaha bangun, berjalan lagi, melangkah lagi, sampai akhirnya aku bisa bilang sekarang aku ready to blossom gitu. Sementara itu, di balik usaha move on yang terus dilakukan oleh Bunga Citra Lestari, Ariel pun malah mendapati sikap yang membuatnya jengkel dari sang putri. Lantas, apa sikap Alea yang membuat Ariel pun menjadi jengkel? Pemirsa Intens investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Sementara itu, di balik usaha move on yang terus dilakukan Bunga Citra Lestari, sebagai seorang ayah, Ariel pun ternyata mendapati sikap yang membuatnya jengkel terhadap sang putri Alea Anata alias Alea. Ya, pesonanya pun di atas panggung memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Hal itu pun terbukti dengan banyaknya fans wanita yang tergila-gila kepadanya. Namun, hal tersebut ternyata tidak berlaku bagi Alea. Menurut Ariel, gaya penampilannya bahkan sering disebut oleh Alea seperti bapak-bapak. Ngasih kritik gitu. Dia nggak selalu marah. Ya, mungkin ada sedikit yang kayak kayak bapak-bapak gitu ada, tapi nggak terlalu. Maksudnya kalau lagi nonton lagi bangun dia biasanya menikmati. Kan biasanya kalau gua ajak dia pasti lagi festival yang ajak yang lain ya, nikmatin musik. Lumayan. Biasanya yang kamu bawain apa sih? Bentar aja kayak kayaknya kalau di persona ini tuh nggak cocok. Lebih ke komentarin aja sih sebenarnya, kayak komentar biasa. Papa kenapa sih suka ini tuh nggak cocok gitu. Kalau misalnya aku juga sering guide sama stylistnya Papa. Papa tuh cocoknya kayak gini. Jadi aku belajar lebih dikit. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.